Alat pijat yang saya mau review kali ini adalah alat pijatnya portable, jadi menggunakan baterai dan bisa dibawa kemana-mana. Dia kecil. Nah, ini adalah alatnya, namanya Omron. Omron ini adalah pulse massager. Ya, ini pakai kayak kejutan listrik ya. Cara mijatnya pakai menggunakan kejutan listrik. Nah, ini kalau kita lihat dari menunya itu ada beberapa menu pijatan-pijatan ya. 9. Yang sebelah sini ini adalah teknik-teknik pijatannya. Kalau kita sakitnya di mana, ini teknik-teknik pijatannya beda-beda ya. Gitu. Kalau yang ini 0 ini adalah level kekerasan pijatannya ya. Jadi dari level 0 sampai level 15. Kalau saya kemarin paling mentok itu adalah 14. Kalau 15 itu udah sakit banget gitu. Kalau ini adalah setiap kali kita melakukan sesi pemijatan ini adalah 15 menit. Itu udah otomatis disetting sama alatnya 15 menit. Itu rekomendasinya 15 menit. Mungkin kalau kelamaan takut kenapa-napa kali ya. Itu. Dan ini tombol untuk menggantikannya ini nih. Bukan menggantikan ya, mengatur kekencangan pijatannya dari 0. Kalau ini kan turun ya, mengurangi, kalau ini meninggikan. Kalau ini mengganti mode pijatannya. Kalau ini yang menyalakan dan mematikan alatnya aja. Udah. Oke ya, ini adalah alatnya, saya beli di Amazon, harganya mungkin sekitar 3.000 atau 4.000-an, saya lupa. Gitu ya. Ini saya beli beberapa bulan lalu sebelum corona. Oke, kalau kita lihat dari belakangnya, nah ini jadi dia bentuknya ada pakai kabel ya. Pakai kabel. Jadi kita bisa melakukan pijatannya sambil duduk rebahan. Dan ini adalah teknik pemijatannya nih. Kalau misalkan kita di pundak kita yang sakit, kita pakai milih ini ya. Mode-nya itu adalah yang ini. Saya nggak bisa bahasa kanjinya ini apa. Mungkin ini punggung kali ya. Kalau yang pundak ya. Kalau yang ini dia di pinggang. Kalau yang ini di lengan ya. Terus ada juga yang di kaki, telapak kaki sama di betis. Ini beda-beda. Jadi beda-beda mode-nya itu mempengaruhi teknik pijatannya ya seperti apa. Oke, ini di belakangnya. Oke, alatnya seperti apa sih? Alatnya adalah, kita lihat ya, ini alatnya adalah seperti ini. Ini bentuknya kecil seperti handphone Nokia zaman dulu ya. Bisa di segenggaman tangan gini. Ya, terus kemudian dikasih kabel, dan ini adalah alatnya. Nah, ini berupa alat yang ditempel di tangan, ditempel di kulit, bisa di tangan, bisa di kaki, jadi berupa tempel. Jadi ini belakangnya itu adalah gel, jadi gelnya, dan ini nempel melekat banget, tapi nggak lengket di kulit sih, bukan nggak lengket ya, nggak merasa lengket lah kita gitu. Jadi dia bisa menempel. Ya, jadi ini ada kayak kancing button, dan ini kita letakkan pos ininya, colokan ininya tuh ke sini. Ya, dia itu nggak akan bisa jalan kalau misalkan salah satu ininya nggak ditempel. Jadi harus sepasang. Ya, ini misalkan sepasang tertempel di mana lah sini. Jadi kalau sudah sepasang ditempel seperti ini, dia baru bisa jalan, bisa nyala. Oke, nah ini. Ya, misalkan seperti ini. Jadi daerah. Oke, kemudian kita nyalain. Dinyalakan, kemudian ditingkatkan seperti ini misalkan. Ya, dan seterusnya. Artinya gampang, cara penggunanya gampang banget. Nanti kalau udah bisa pakai, biasanya kan ada ini ya. Ini saya jadi contoh ya, ini jorok karena nggak dibersihkan. Biasanya dibersihkan pakai air. Bersihkan pakai air yang mengalir, kemudian dikeringkan dulu, kemudian ditempelin di sini. Tempelin lagi di apa nih? Di tempatnya ya. Tempel, nanti bisa digunakan lagi. Jadi berkali-kali. Kalau misalkan alat tempelnya ini rusak atau udah nggak nempel lagi, biasanya kita akan cari spare part. Nah, spare partnya itu harganya lumayan mahal, 1.500 apa 2.000-an yen gitu, hampir separuh dari harganya. Itu kalau yang asli. Kalau yang nggak asli, kita bisa juga cari harganya itu lebih murah, jauh lebih murah, mungkin 1.500 dapat beberapa pasang. Ini kalau yang asli itu satu pasang harganya sekitar 1.500-an. Oke, kekurangannya kalau ini buku manual ya cara penggunaannya, tapi lagi-lagi dalam bentuk bahasa Jepang.
agak susah. Kalau saya belum bisa bahasa Jepang, belum bisa membaca bahasa Jepang, jadi agak susah. Ini manualnya lengkap dari cara penggunaan, terus macam-macam lah ya, pokoknya lengkap banget. Bahasa Jepang ini apa? Kartu garansi. Dan ini boxnya, ini sudah saya pakai, jadinya bukan unboxing ya, karena sudah pernah saya pakai. Terus dia dapat baterai 2. Saya punya baterai yang lain, jadi ini saya biarkan saja di boxnya aja. Kalau menurut saya kekurangannya adalah alat ini, yang pertama dari segi desainnya, bukan desainnya ya, ini agak susah nih skrupnya. Jadi skrupnya ini kayaknya menyusahkan aja ya. Kalau misalnya kita lagi butuh ganti baterai, dan ini agak susah kalau membukanya nih. Jadi kalau kayak gini harus nyari, misalkan ya bisa pakai koin atau apa, kalau bisa pakai saya pakai sendok bisa, diputar aja, diputar ya, agak ribet cara ngebukanya. Nah ini ada baterai 2 ya, baterai A3 2 biji, dan ini udah dipakai beberapa bulan, baterainya dia irit banget, jadi masih ada. Saya pakai ini masih ada. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah ini, kabelnya itu rentan banget ya, takut banget tipis, jadi takut banget putus. Jadi kalau putus ini ganti lagi dan beli lagi, mungkin itu kali ya dia jualannya spare partnya ya gitu. Jadi ya kabel ini adalah, kabelnya tuh rawan putus, jadi harus hati-hati dalam penggunaannya gitu. Terus yang ketiga, karena ini bentuknya apa ya, alat pijat yang berbentuk listrik, pulsa ya, pulsa signal ya, pulsa listrik. Kalau menurut saya dibandingkan dengan pijatan yang asli yang menggunakan tangan, itu agak kurang realistik ya. Tapi kalau menurut saya sih masih cukup ya untuk membantu mengatasi begal-begal. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang Naipo, ya ini mungkin ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau kelebihannya ini adalah ya dia kecil, gampang, portable, dibawa kemana-mana gitu. Kalau misalkan habis tinggal ganti aja baterainya, jadi gampang banget. Bisa ditaruh di saku juga, jadi kecil. Kalau yang Naipo itu kan besar ya, gede, dan itu agak susah dibawa-bawa kemana, ya agak susah dibawa kemana-mana, dan juga harus butuh colokan listrik. Jadi kalau lagi ada di rumah, kalau dari segi teknik pijitnya sih saya lebih suka yang Naipo, karena dia kayak ya mendekati realistik ya, walaupun tidak sama. Karena ya bentuknya ya seperti balon bola-bola yang alat pijat mahal itu. Gitu. Kalau yang ini ya cuman alat listrik, tapi lumayan gitu. Ya recommended juga lah recommended buat yang lagi mencari alat pijat. Gitu. Apalagi Omron ini adalah salah satu merek yang besar ya, kalau nggak salah ini dia pemasok alat-alat medis juga, kalau kalian lihat di webnya. Jadi dia bukan ece-ece ya, tapi sudah melalang punya pengalaman bagus di dunia medis. Jadi ya itu sekian review dari saya. Kalau ada yang kurang atau pertanyaan bisa di komen. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.